Baik, sekali lagi kami mohon kepada karyawan, karyawati LPP RRI Singaraja untuk segera memasuki wantilan laksana budaya RRI karena acara akan segera dimulai. Yang masih ada di ruangan kami mohon untuk segera ke wantilan laksana budaya RRI. Terima kasih. Baik, mohon perhatian karena acara akan segera dimulai. Selamat pagi dan selamat datang di Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Stasiun LPP RRI Singaraja, yang kami hormati para pejabat struktural, ketua dan anggota Dharma Wanita, serta karyawan-karyawati LPP RRI Singaraja. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat berjumpa dalam acara penyulutan obor Tri Prasetya RRI ke-76 LPP RRI Singaraja tahun 2021 dengan tema Tangguh, Tumbuh Sehat dan Kuat Suarakan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, penyulutan obor Tri Prasetya RRI ke-76 LPP RRI Singaraja diawali lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silahkan duduk kembali. Pembacaan doa.
Swastiastu. Om Agnastu Namo Asidam. Om Sama Swama Jagatnatu Sarwa apa-apa nirantaram sarwa karya amindadeh pranamya ami asuraya sana. Om Dirgahayu Tata Suswaha. Om Sang Hyang Widi, Tuhan yang menguasai ketiga alam berbuah suah. Kami persembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu pada hari ini, Sabtu 11 September 2021, kami menyelenggarakan upacara prosesi penyulutan obor Triprasetya RRI dalam rangka memperingati Hari Radio ke-76. Om Sang Hyang Widi, dalam suasana yang hikmat ini, kami memohon kiranya Engkau jadikan peringatan Hari Radio ke-76 ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa agar dapat berkonsentrasi dan mengerahkan potensi yang kami miliki untuk membangun negeri ini. Bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat yang buruk. Semaikan hati ini dengan berbagai sifat-Mu yang mulia. Satukan hati dan perbuatan kami dalam memajukan negeri yang kami cintai ini. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkan tugas ini sebagai angkasawan angkasawati Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya. Rahmatilah dan mudahkanlah segala urusan, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau muliakan. Om Sang Hyang Widi, hanya kepadamu kami kembali, dan hanya kepadamu pula kami berserah diri. Semoga Engkau mengabulkan permohonan kami. Om Sri Ambawantu, Suku Ambawantu, Purna Ambawantu, Om Sama Sampurnaya Namo Aswaha. Om Santi Santi Santi. Om. Pembacaan sejarah RRI Singaraja. Sejarah singkat berdirinya RRI Singaraja. RRI Singaraja diresmikan berdirinya sebagai stasiun relay pada tanggal 1 Mei 1957 pada sebuah gedung peninggalan Belanda di Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali. Pada waktu itu, RRI Singaraja masih di bawah pengawasan dan tanggung jawab RRI Denpasar dengan pimpinan Bapak R. Bambang Kartono Naftali. RRI Singaraja memiliki sebidang tanah seluas 1,35 hektar yang dahulu merupakan tanah milik dari beberapa orang, lalu dibeli oleh RRI melalui otorisasi pada bulan Juli 1951 yang pelaksanaannya dilakukan oleh PU Provinsi Sunda Kecil sebesar Rp165.000 uang lama. Mengingat kegiatan pemerintah dalam bidang melayani konferensi, tamu negara, wisatawan, kesenian, kebudayaan, dan kepartaian yang sebagian besar berkisar di kota Denpasar, maka pembangunan studio dititik beratkan di kota Denpasar dulu. Sedangkan tugas siaran yang berlangsung di Singaraja diusahakan oleh stasiun Denpasar pada waktu tertentu.
atas desakan masyarakat Buleleng melalui Gubernur Sarimin Rekso Diharjo waktu itu agar di Singaraja ada studio dan melakukan siarannya sendiri. Maka dengan adanya tuntutan itu, Gubernur menyerahkan perumahan sebagai studio dan tempat bekerja, yaitu rumah yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali. Pada tahun 1956 RRI Singaraja mendapatkan otorisasi sebesar Rp250.000. Karena dengan itu tidak mungkin bisa membangun studio, maka uang itu digunakan untuk membagari tanah yang telah dibeli, membuat rumah untuk diesel, menambah ruang belakang, membuat akustik studio, pengapuran dan membuat antena studio darurat. Bahan-bahan dan peralatan teknik studio seluruhnya diambil dari persediaan studio Denpasar berupa diesel 7,5 kFA, pemancar, first tackle dan lain-lain, termasuk pegawai inti. Sekitar tahun 1960 pada saat Nusa Tenggara sudah dipecah menjadi 3, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, ada gagasan dari pusat untuk menghapus RRI Singaraja. Karena beranggapan bahwa di Provinsi Bali yang tidak begitu luas sudah cukup jika hanya memiliki 1 stasiun radio yaitu RRI Denpasar, karena mengingat RRI Denpasar atau Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali. Namun gagasan pusat tersebut mendapatkan tantangan dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Bahkan dijadikan RRI regional bila mana perlu, sebab siaran-siaran yang dipancarkan oleh RRI Denpasar tidak dapat diterima di Singaraja. Kemudian menjelang akhir tahun 1969, timbul lagi suatu kejadian aneh di mana rasa tidak puas dilancarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng sendiri terhadap RRI. Dengan adanya laporan yang mengatakan bahwa RRI Singaraja tidak dapat diterima di kawasan Singaraja. Namun berkat usaha Kepala Stasiun almarhum Suyadi Harjolukito, tantangan keras masyarakat waktu itu dapat ditanggulangi bersama-sama. Dengan Inspektur Teknik Nusantara II di Surabaya, Suharyanto, dengan mendatangkan pemancar baru yang berkekuatan 1 kW, perkembangan selanjutnya RRI Singaraja harus tetap ada dan harus terus hidup. Maka sebaiknya kalau stasiun ini dilengkapi alat yang diperlukan, seperti alat musik dan gamelan, sehingga segala cabang seni budaya daerah yang ada, serta yang perlu digali, dibina, dan dikembangkan. Kini, RRI Singaraja memiliki 3 programa, yaitu Programa 1, Programa 2, dan Programa 3. Dan dalam operasionalnya telah didukung oleh peralatan pemancar yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kalibukbuk, Tamblingan, dan Tejakula. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, kini ditetapkan menjadi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Dengan demikian, RRI Singaraja tetap eksis dalam melayani pendengar dengan semboyannya, sekali di udara, tetap di udara. Demikian sejarah berdirinya RRI Singaraja. Laporan Ketua Panitia Kegiatan Hari Radio ke-76 sekaligus pengumuman pemenang lomba intern dan penyerahan hadiah. Yang terhormat Bapak Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Singaraja, Bapak Dr. Anus Suwardi. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Singaraja, Ibu Umi Wardi, seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh karyawan-karyawati RRI Singaraja yang berbahagia, serta ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Singaraja yang kami banggakan. Om Swastiastu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Hari ini 11 September 2021 genap 76 tahun usia Radio Republik Indonesia. Peringatan dalam situasi penuh keprihatinan akibat pandemi COVID-19 membuat kegiatan Hari Radio tahun ini terkesan jauh dari gemerlap dan hura-hura. Walaupun peringatan tahun ini dilaksanakan jauh lebih sederhana, namun tidak menghilangkan rasa syukur dan bangga terhadap lembaga penyiaran publik dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Bapak Kepala Stasiun dan hadirin yang kami hormati, walaupun puncak peringatan Hari Radio diperingati hari ini tanggal 11 September, namun Radio Republik Indonesia Singaraja masih menyisakan dua kegiatan yang cukup penting, yakni lomba pesantian dan juga pagelaran puisi, serta lomba menghias nasi goreng oleh ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan RRI Singaraja. Sebelum laporan ini saya akhiri, izinkan saya mewakili Ketua Seksi Lomba Intern, Bapak Gusti Ngurah Mardike, untuk mengumumkan urutan juara untuk dua kegiatan lomba intern yang sudah kita laksanakan, yaitu lomba membaca berita dan lomba e-player, yang kami gabung menjadi juara umum, baik itu juara umum 1 sampai dengan harapan 2. Kami mulai dari posisi kelima sebagai juara harapan 2, yang tahun ini di Hari Bakti RRI ke-76 diraih oleh Seksi Teknologi dan Media Baru. Kami persilakan kasih TMB untuk mewakili ke atas panggung. Selanjutnya yang menempati ranking juara harapan 1, di mana tahun lalu keluar sebagai pemegang piala bergilir, kali ini harus puas di posisi harapan 1. Selamat untuk sesi layanan dan pengembangan usaha. Kami persilakan PLH Kasih LPU. Kita beralih ke posisi juara ketiga. Selama 2 tahun berturut-turut, seksi ini meraih posisi ketiga. Tahun ini kembali bercokol di posisi yang sama. Selamat untuk seksi pemberitaan. Dan kini tinggal menyisakan Subak TU dan seksi siaran. Seksi ini selalu menjadi langganan juara umum, dengan personil terbanyak, mampu meraih nilai tertinggi. Juara umum tahun ini diraih oleh seksi siaran. Dan Subak TU keluar sebagai runner-up sebagai juara kedua. Saya persilakan Kasih Siaran, PLH Kasih Siaran, Pak Gus Wartawan, kami persilakan. Dan demikian laporan kami selaku Ketua Panitia Hari Radio tahun 2021 RRI Singaraja. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, kami mohon kepada Kepala LRI Singaraja, Bapak Dr. Andes Wardi, berkenan untuk menyerahkan hadiah. Silakan. Selamat sekali lagi untuk kita semua, karena memang ini dari kita untuk kita ya. RRI luar biasa. Ya, penyerahan dari juara umum ya.
Sekali lagi selamat untuk kita semua. Dan kepada Bapak Wardi kami mohon untuk tetap di atas panggung untuk memberikan sambutan kepada Ketua Panitia serta penerima hadiah untuk kembali ke tempat. Kepada Bapak Wardi kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu semuanya yang hadir di tempat ini. Yang kami hormati para pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, yang kami hormati ketua dan anggota Dharma Wanita, seluruh karyawan, karyawati RRI Singaraja yang kami banggakan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat dulu kepada pemenang lomba. Mudah-mudahan hadiahnya yang berapa? Satu seksi mungkin 5 jutaan ya mungkin hadiahnya. Selamat. Mudah-mudahan nanti kalau menggelar pesta jangan ramai-ramai karena pandemi sekarang. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi menjelang siang hari ini kita semua dikaruniai suatu nikmat yang sangat berharga, yakni nikmat sehat dan kesempatan untuk bertemu, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini seluruh angkasawan, angkasawati dan Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Singaraja dapat berkumpul di wantilan ini dengan satu tujuan, yakni ikut menyemarakkan dalam rangkaian hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-76. Walaupun sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panitia dalam suasana yang serba terbatas. Undangannya juga terbatas, jaga jarak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan konsumsinya tidak terbatas juga ini, Pak Parte. Peringatan hari ulang tahun RRI ke-76, kalau kita cermati, ini merupakan momentum yang sangat luar biasa untuk tahun 2021. Mengapa kami katakan istimewa? Karena saya mencatat ada 3 peristiwa yang penting yang harus diketahui oleh semua karyawan, karyawati, angkasawan Radio Republik Indonesia. Yang pertama, momentum pertama adalah pada peringatan 76 tahun RRI ini, kita dihadapkan kepada suasana pandemi COVID-19 yang tidak satu orang pun yang dapat memprediksi kapan pandemi akan berakhir. Karena COVID-19 variannya terus bermutasi. Bisa-bisa nanti kepada tahap berikutnya bukan hanya pandemi, tetapi menjadi endemi. Dianggap COVID-19 ini sebagai penyakit biasa. Mau sehat, mau sakit, silahkan laksanakan protokol kesehatan. Karena tidak mungkin secara terus-menerus negara akan memberikan layanan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ini momentum pertama. Oleh karena itu, maka kebiasaan kita harus dirubah. Kebiasaan kita sesuai dengan protokol kesehatan, baik di lingkungan rumah tangga kita, bermasyarakat kita, maupun di lingkungan kerja kita di Radio Republik Indonesia Singaraja.
Yang semula narasumber banyak harus hadir dan pendengar juga harus hadir hilir mudik di kantor kita, maka sejak pandemi semuanya serba dibatasi. Narasumber kebanyakan melalui saluran telepon, pendengar kita kalau bisa tidak ke RRI pada saat pandemi COVID-19. Momentum yang kedua adalah saat ini kita dihadapkan kepada suksesi kepemimpinan RRI. Walaupun Dewan Pengawas sudah dipilih oleh 5 orang, sebanyak 5 orang sudah terpilih menjadi Dewan Pengawas yang baru, tetapi sampai dengan masa habis pengabdian Dewas yang lama, yang baru belum dilantik oleh Presiden. Sehingga kita belum dapat memilih Dewan Direksi. Nanti siapapun yang terpilih menjadi Dewan Direksi nanti, kita sangat berharap semuanya mudah-mudahan yang lahir adalah orang-orang terbaik di antara kita semua, angkasawan, angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Mengapa orang yang terbaik? Karena mudah-mudahan Dewan Direksi yang baru ini mampu menjadi penyalur aspirasi kita, mampu membawa gerbong RRI ke arah yang lebih maju, sehingga kesinambungan program antara direksi yang lama dengan RRI, dengan direksi yang baru akan terus berjalan secara berkesinambungan untuk kemajuan Radio Republik Indonesia. Momentum yang ketiga yang perlu diketahui oleh kita semua adalah pada bulan-bulan ini adik-adik kita generasi penerus, yakni pegawai bukan pegawai negeri sipil PBPNS, akan beralih statusnya menjadi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maka posisi PBPNS mudah-mudahan lulus semuanya ya, yang dari Singaraja akan lebih kuat karena dilindungi oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Akan sama statusnya antara PNS dengan P3K ini. Jadi mudah-mudahan adik-adik kita ini adalah generasi penerus, karena PNS kita bukan hanya di Singaraja, mungkin 1-2 tahun ke depan sudah habis. Tinggal P3K dan PNS yang akan menduduki kita, mudah-mudahan jatah untuk pegawai ke RRI Singaraja lebih banyak lagi untuk tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu, karena 3 momentum itu sangat tepat apabila tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-76 adalah tangguh, tumbuh, sehat dan kuat, suarakan Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana kalau tema itu kita refleksikan kepada kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkup kerja Radio Republik Indonesia, sejauh mana ketangguhan kita, sejauh mana kinerja kita selama bekerja di RRI Singaraja pada khususnya. Kalau kita bentangkan apa yang sudah kita lakukan, kita melakukan refleksi bahwa RRI Singaraja dalam sehari mampu memberikan layanan siaran kepada masyarakat paling tidak 38 jam setiap hari. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian dari 38 jam dalam sehari ini, berapa narasumber yang harus kita hadirkan? Berapa narasumber yang harus kita beri saluran aspirasinya? Berapa narasumber yang kita mintai komentarnya dan lain sebagainya? Begitu padatnya kegiatan-kegiatan yang hanya
pegawai kita hanya tinggal kurang lebih 60 orang ini mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya di daerah Buleleng dan sekitarnya. Itu di bidang operasional siaran. Di bidang non-operasional, kita tetap selalu konsisten menjaga coverage area kita. Saya beberapa hari belakangan ini bersama teman-teman selalu memantau coverage area kita. Hampir seluruh Kabupaten Buleleng tercover oleh siaran kita, baik 97,9 maupun frekuensi-frekuensi lainnya, bahkan sampai ke daerah Bangli siaran kita, kemudian sebagian Tabanan. Dan mudah-mudahan sebentar lagi masyarakat Jembrana akan mampu terlayani oleh siaran-siaran kita dengan adanya kerjasama dengan radio pemerintah Kabupaten Jembrana, yang seharusnya MOU-nya kita laksanakan pada saat hari ini. Berhubung Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana sedang sakit, maka dengan sangat terpaksa pelaksanaan penandatanganan MOU ditunda sampai beliau keluar dari rumah sakit. Nah, itulah gambaran-gambaran yang harus kita ketahui secara bersama-sama. Di bidang pendapatan kita, setoran PNBP, penerimaan negara bukan pajak, target yang diberikan kepada RRI Singaraja hanya berkisar 365 juta rupiah lebih. Tetapi sampai bulan Agustus kita sudah menyetorkan PNBP itu sebesar 499 juta rupiah lebih. Di bidang keuangan, pengelolaan keuangan, saya tidak ragu lagi karena tim kita ini adalah tim yang sangat kuat. Bahkan Kepala KPPN Singaraja mengatakan kepada saya, RRI ini adalah the champion, selalu juara di dalam pengelolaan keuangan. Nah, itulah gambaran bahwa kita harus berbangga, kita harus percaya diri bahwa apa yang kita lakukan ini memberikan makna yang terbaik kepada kemajuan Radio Republik Indonesia, khususnya di Singaraja ke depan. Kalau tidak kita percaya diri, maka apalagi masyarakat pendengar akan mencintai produk-produk kita. RRI saat ini bukan lagi hanya bisa didengar, tetapi bisa ditonton, bisa dibaca melalui aplikasi-aplikasi yang telah kami punyai. Oleh karena itu, karena keterbatasan waktu, kita pada pukul 11 ya harus bergabung dengan RRI yang ada di Jakarta, maka harapan kita bersama. Harapan yang pertama adalah semoga kita ke depan dapat membangun tim yang kuat, tim yang satu dengan yang lain saling menghargai, saling mendukung di dalam rangka menciptakan suatu produk, sehingga produk yang dihasilkan bukan hanya output, bukan hanya siaran, tetapi bagaimana siaran yang kita selenggarakan setiap hari mampu mendatangkan pendengar-pendengar yang banyak dan mampu memberikan nilai, karena tugas RRI adalah memberikan informasi, memberikan pendidikan, melestarikan budaya dan hiburan menarik sehingga masyarakat Buleleng dan sekitarnya mampu tercerahkan dengan siaran-siaran RRI. Dan yang terakhir, harapan kita bersama, semoga adik-adik kita generasi penerus PBPNS yang sebentar lagi akan melakukan tes, semuanya 100% mudah-mudahan lulus semua menjadi P3K. Saya akhiri Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-76, tangguh, tumbuh sehat, dan kuat suarakan Indonesia. Sekali merdeka, tetap
merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Wardi sudah berkenan memberikan sambutan. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan saksikan penayangan profil RRI Singaraja. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Terima setia landasan kerjanya. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja adalah salah satu dari 2 stasiun RRI yang ada di Pulau Dewata, Bali. RRI Singaraja yang berada di belahan Bali Utara, di bumi Panji Sakti, tepatnya di kota Singaraja, diresmikan sebagai stasiun relay pada tanggal 1 Mei 1957 pada sebuah gedung peninggalan Belanda di Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera. 76 tahun RRI mengabdi untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Berbagai program siaran telah kami luncurkan, baik terkait dengan informasi, pendidikan, budaya maupun hiburan menarik. Dengan didukung teknologi penyiaran canggih, RRI kini hadir dengan layanan multiplatform. RRI tidak hanya didengar lewat radio, tetapi juga melalui aplikasi digital, yakni RRI Playgo maupun saluran media sosial lainnya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat yang tetap setia bersama program-program RRI. Dalam memperluas wilayah jangkauan, RRI Singaraja menempatkan sebuah tower di kawasan Tamlinga untuk mengatasi wilayah blind spot. Di wilayah timur, RRI Singaraja diperkuat dengan pemancar relay berlokasi di Desa Tejakula. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara. Sementara, pemancar di kawasan Kalibukbuk hadir dengan kekuatan 10 kW. Tak pernah berhenti, patuh dan setia. Untuk menunjang kegiatan siaran di luar studio, RRI Singaraja didukung 1 unit kendaraan OBT. Sebagai lembaga penyiaran publik tipe C, RRI Singaraja mengelola 2 program siaran, yaitu Programa 1 dan Programa 2, serta 1 program nasional Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, maka sarana dan prasarana RRI Singaraja dilengkapi dengan ruang multimedia dan ruang music director untuk memperkaya khasanah musik di RRI Singaraja. Dimanapun juga, yang kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Saya Haji Ahmad Wardi, Kepala RRI Singaraja. Saya Dede Ketut Parte. Saya Nimade Suartini. Saya Muhammad Safri Rasad. Dan saya Yohanes Widiane mengucapkan
Dirgahayu RRI ke-76. Kamu tumbuh sehat dan kuat. Suarakan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Tetap di udara semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Demikianlah profil singkat RRI Singaraja. Dirgahayu Hari Bakti RRI ke-76 tahun 2021. Sekali di udara, tetap di udara. Baik, karena waktu kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pemotongan tumpeng oleh Kepala Stasiun LPP RRI Singaraja yang didampingi oleh Ibu. Dan selanjutnya akan diberikan kepada karyawan tertua, yaitu Ide Bagus Sukertawan. Untuk itu kami persilahkan menuju tempat yang sudah ditentukan. Happy birthday. Semuanya nyanyi ya. 1, 2, 3. Happy birthday. Happy birthday. And happy birthday RRI. Sampai tepuk tangan. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday RRI. Happy birthday. Happy birthday. Gelap, gelap. Gelap, gelap, gelap. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bahagia sejahtera. Selamat hari radio. Selamat hari bakti RRI ke-76. Bahagia sejahtera. Selamat ulang tahun. Iya, sambil menantikan persiapan penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia, Iren akan menemani. Terima kasih Mbak Irna Wati Giri. Sepertinya saya kenal. Baik, mana pemirsa YouTube, di mana ini? Pemirsa YouTube, saya masuk TV. Mana ya YouTube-nya ini? Silakan Gus Adi.
lagu yang dipopulerkan oleh Jazz ya. Jazz, bukan yang lain ya. Jangan ditambah-tambah nanti ya. Bukan jazz hujan dan lain sebagainya ya. Buat yang tahu lagunya boleh nyanyi sendiri-sendiri dalam hati maksudnya ya. Pandemi, nggak boleh rame-rame nyanyi. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu kulah jatuh cinta. Ku melihat dari matanya. Kita akan bergabung ya bersama RRI Pusat untuk mengikuti prosesi penyulutan obor. Baik. Persiapan penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Kepada petugas pembawa obor dan payung, kepala stasiun, para kasih dan PLH kasih, silahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Menjemput api dari sumber api abadi Kayangan di Bojonegoro, dan angkasawan Angkasawati RRI Sumeneb mengambil api dari sumber api tak kunjung padam di Pamekasan, Madura. Hadirin kami mohon menonaktifkan nada dering handphonenya. Nyala api semangat ini kemudian dipadukan dan diserahkan secara estafet kepada generasi penerus Angkasawan Angkasawati RRI untuk dirawat, dijaga, dan dikawal agar tetap berkobar layaknya semangat yang tak boleh padam. Kini semangat api abadi itu sampai di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta.
tepat di depan pintu masuk Abdul Rahman Saleh, RRI Jakarta, tempat prosesi penyulutan obor Tri Prastia dalam rangka memperingati Hari Radio ke-76. Di pintu masuk, obor semangat ini disambut oleh seorang atlet kebanggaan Indonesia. Hadirin pendengar dan pemirsa, kita sambut atlet angkat besi peraih medali perak Olimpiade Tokyo 2020, Eko Yuli Irawan, membawa obor Tri Prasetya. Eko Yuli Irawan merupakan atlet kelahiran Metro Lampung 24 Juli 1989, membawa obor Tri Prasetya dalam balutan pakaian adat Lampung, merupakan asal Sidoarjo, Jawa Timur. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pukul 12 waktu Indonesia Timur, prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Detik-detik penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Penyerahan obor kepada pelaksana tugas Direktur Utama RRI, dilanjutkan penyulutan obor Tri Prasetya, dipimpin oleh pelaksana tugas Direktur Utama Radio Republik Indonesia, Hari Sudaryanto. Angkasawan, angkasawati, Kepala RRI di seluruh Indonesia. Marilah kita nyalakan
obor Tri Prasetya RRI. Kobarkan terus semangat juang angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sambutan pelaksana tugas. Hadirin silakan duduk kembali. Selamat pagi. Baik hadirin, keluarga besar Radio Republik Indonesia Singaraja, kita akan ikuti acara dari Pro 3 Jakarta. Yang terhormat Menteri Kominfo Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili Bapak Usman Kansong, Direktur Jenderal IKP. Yang kami hormati Ketua Komisi 1 DPR RI Ibu Mutia atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua KPK Bapak Firly Bahuri atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BPIP yang diwakili oleh Bapak Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Jaringan Bapak Insinyur Prakoso MM. Ibu Niken Widyasuti, Staf Khusus Kominfo, Bidang IKP, Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga. Direktur Antara, Bapak Maidiantama Surya Diningrat. Yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI, Bapak Imam Brotoseno. TVRI, Direktur Utama LPP TVRI, Bapak Imam Broto Suseno, Ketua Komite Olahraga Nasional yang diwakili oleh Wakil Kepala Bidang Kerjasama Luar Negeri KONI Pusat, Bapak Dr. Andes Ishak Setiadi Syam. Yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati para Direktur LPP RRI, yang kami hormati Dewan Pengawas terpilih yang hadir pada pagi hari ini,
di auditorium RRI. Yang kami hormati Bapak Irawan Yusuf Ronodipuro, putra dari Bapak M. Yusuf Ronodipuro. Terima kasih kehadirannya Bapak Imam. Yang kami hormati para Kasatker dan angkasawan-angkasawati di seluruh tanah air, tamu undangan yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada acara penyulutan obor Tri Prasetya RRI memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-76. Saat ini, seluruh negara di dunia, termasuk negara kita tercinta Indonesia, sedang menghadapi masa sulit pandemi COVID-19. Berbagai program kegiatan yang sudah direncanakan harus kita sesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini. Semua ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati Hari Radio Republik Indonesia yang ke-76. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, sejalan dengan tema peringatan 76 tahun Radio Republik Indonesia, tangguh, tumbuh, sehat, dan kuat, suarakan Indonesia, merupakan pesan moral dan penyemangat bagi angkasawan-angkasawati RRI untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Semangat ini harus terrefleksikan dalam pelayanan informasi dan hiburan yang sehat kepada masyarakat, serta mampu berperan sebagai media literasi yang mengedukasi masyarakat. Angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada angkasawan-angkasawati RRI di seluruh tanah air atas loyalitas, dedikasi, dan kinerja yang luar biasa sehingga melahirkan sederetan prestasi dan penghargaan di tingkat nasional maupun internasional. Marilah kita terus berkarya dan mengabdi demi bangsa dan negara kita tercinta, Indonesia. Pastikan setiap produk dan hasil kerja kita memiliki nilai manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, kepada seluruh stakeholder dan mitra LPP RRI di seluruh tanah air, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan sinergitas yang terjalin selama ini. Semoga kerjasama dan sinergitas ini terus kita tingkatkan di masa-masa mendatang. Berikut kita sampaikan atau kita saksikan video capaian kinerja RRI. Silakan. Dewan Pengawas bersama Direksi Radio Republik Indonesia 5 tahun terakhir telah berupaya dan terus-menerus meningkatkan performa RRI menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia. Hal ini nampak dengan telah banyaknya capaian Radio Republik Indonesia sejak tahun 2016 sampai 2021. Radio Republik Indonesia 3 kali berturut-turut mendapat opini laporan keuangan dari BPK dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Memperoleh penilaian dari BPKP tentang kapabilitas APIP pada level 3, serta membangun sistem pengendalian internal pemerintah dengan tingkat maturitas pada level 3 sesuai target Presiden 2019 yang dinilai BPKP. Berhasil memperoleh tingkat kepatuhan mencapai 100% setiap tahunnya bagi pegawai yang wajib LHKPN dan LHKASN.
diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang PNBP LPP RRI, membuat sistem aplikasi PNBP online dalam pengelolaan PNBP RRI. RRI memperoleh penilaian sebagai badan publik yang informatif melalui PPID RRI dari Komisi Informasi Pusat tahun 2020. RRI sudah mencanangkan sebagai zona integritas dihadiri oleh KPK, Ombudsman, dan Kemenpan RB. Kepercayaan publik nasional maupun internasional nampak dari beberapa penghargaan yang diraih oleh RRI. RRI berhasil merebut 2 juara di EBU Award dari 3 kategori kompetisi tahun 2020 di Jepang. Aplikasi RRI Playgo mendapat 2 kali penghargaan EBU sebagai aplikasi terbaik se-Asia Pasifik serta menempati ranking 40 besar dari ribuan aplikasi di Indonesia. 2 kali berturut-turut meraih penghargaan Ada Malik Award dan Adi Negoro Award tahun 2019 dan 2020. Meraih KPI Award lebih dari 150 penghargaan yang diraih RRI se-Indonesia. Penata usahaan BMN dengan baik berturut-turut memperoleh BMN Award tahun 2018 dan 2019. RRI juga mendapat penghargaan JDIHN dari Kemenkumham tahun 2020. Kiprah RRI di dunia internasional terus berkembang, membangun kerjasama dengan lembaga penyiaran internasional, NHK Jepang, Vietnam, Thailand, dan KBS dalam rangka menjalankan second track diplomation. Untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, telah membangun stasiun perbatasan Miangas, Talaut, Rote, Batam, dan 20 perluasan stasiun produksi di seluruh Indonesia. RRI selalu hadir dalam peristiwa-peristiwa penting di masyarakat. Tahun 2018, RRI dipercaya sebagai pemegang lisensi hak siar Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, RRI ditunjuk sebagai penyelenggara debat Capres dan Cawapres bersama TV Nasional pada pemilu 2019. Belajar di RRI merupakan program belajar melalui radio selama pandemi COVID-19, mendapat pengakuan pemerintah, juga pengakuan internasional oleh Badan Dunia PBB. Awal 2021, RRI meluncurkan aplikasi Sprint dengan teknologi Artificial Intelligence serta sistem Big Data. Ranking website rri.co.id dari tahun ke tahun selalu meningkat, hingga akhirnya berada di ranking 400 dari seluruh portal sedunia. Membangun sistem informasi manajemen laporan kinerja sebagai upaya melakukan pemantauan kinerja organisasi secara periodik berbasis teknologi. Membangun aplikasi Simpek dan sistem monitoring kinerja pegawai melalui LCK Online. Berhasil menerbitkan aset BMN RRI dengan mengambil alih sejumlah aset yang dikuasai pihak lain dan revaluasi BMN dari nilai 3 triliun menjadi 13 triliun rupiah lebih. Untuk pengembangan RRI ke depan, sedang membangun gedung Multi-Platform Broadcasting Center serta peralatan inti transmisi SLN di Cimanggis. Juga dibangun gedung penunjang siaran dan studio SLN 15 lantai di Jalan Medan Merdeka Barat. Demikianlah video capaian kinerja RRI. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Insya Allah Tuhan Yang Maha Esa akan meridhoi semua niat baik kita untuk memajukan RRI. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, tangguh, tumbuh sehat dan kuat, suarakan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Radio Republik Indonesia menyemangati masyarakat dengan informasi yang inspiratif, optimistis, dan faktual. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menyampaikan selamat ulang tahun ke-76 untuk Radio Republik Indonesia
Teruslah menyuarakan kebaikan ke seluruh penjuru negeri, mengedepankan kearifan budaya Nusantara dan menjadi rujukan berita bagi semua kalangan. Sekali di udara, tetap di udara. Lahir di Jakarta 3 September 1961. Penyanyi, musisi, pencipta lagu. Lantunan kata-katanya romantis. Entah mengapa. Heroik. Jenaka. Standing dan terbang. Serta menggelitik. Berjalan tersendat di antara sedan-sedan licin. Hadirin pendengar dan pemirsa, kita sambut persembahan istimewa Hari Ulang Tahun ke-76 RRI, Iwan Fals. Sinar matamu tajam namun ragu, kokoh sayapmu semua tahu, tegap tubuhmu takkan tergoyahkan, kuat jarimu kala mencengkram, bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkram. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam kibarmu. Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu. Berkibarlah benderaku, singkirkan benalu di tiangmu. Hei, jangan ragu dan jangan malu, tunjukkan pada dunia bahwa sesungguhnya kita mampu. Mentari pagi sudah membumbung tinggi, bangunlah putra putri Ibu Pertiwi. Mari mandi dan
tadi pagi, esok hari, atau lusa nanti. Garuda bukan burung berkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi hayalan. Luar biasa. Om Iwan, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik ya, kalau dilihat tadi dari profilnya Om Iwan habis ulang tahun nih ya. Jadi kalau dihitung-hitung sama RRI, bedanya nggak jauh, masih sama-sama Virgo begitu Om Iwan ya. Apa sih tanggapannya Om Iwan tentang RRI? Boleh beri tepuk tangan sebagai ucapan selamat ulang tahun meskipun terlambat nih ya. Ya, tanggapan? Tentang RRI dong Om. Iya, aduh saya terima kasih sama RRI sebenarnya. Karena tahun 80 lagu barusan ini diputar di RRI. Wow. Jadi tanpa RRI rasanya nggak mungkin hari ini saya berdiri di RRI saat ini. Hey. Jadi kalau dihitung tampil di RRI sudah lebih dari 10 jari ya? Iya kayaknya gitu. Oke. Baik kalau begitu. Terima kasih Om Iwan, nanti akan tampil lagi ya. Selamat ulang tahun, terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Iwan Fals.